Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suari Modia, nomor pokok mahasiswa 2021-02022, kelas 4A jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai haji. Haji menurut bahasa berarti menyengaja, bermaksud, atau mengunjungi. Sedangkan menurut syarak, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah dan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang telah ditentukan dan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Pembahasan pertama mengenai hikmah haji dalam berbagai aspek. Yang pertama, setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contoh seperti ihram sebagai upacara pertama, maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan. Yang ketiga, ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. Yang keempat, ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan alat yang mulia. Yang kelima, ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Yang keenam, ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan Ka'bah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Yang ketujuh, memperkuat fisik dan mental karena ibadah haji merupakan ibadah yang berat, memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Yang kedelapan, menumbuhkan semangat berkorban karena ibadah haji banyak meminta pengorbanan, baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. 9. Dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Pembahasan kedua mengenai makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Ketika melaksanakan ibadah haji, seseorang mestinya menyadari bahwa haji merupakan sebuah panggilan untuk merendahkan hati di hadapan Allah, penghambaan kepada Allah, menolak penghambaan kepada selainnya. Jelas termanifestasikan dalam ritual-ritual haji. Bagaimana ibadah ini dikombinasikan dengan sholat-sholat dan doa-doa membuatnya menjadi ibadah yang mensyaratkan penghambaan kepada Allah dalam bentuk yang paling utama. Haji adalah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Haji merupakan bentuk penelusuran dan ekspresi terhadap tanda-tanda Allah dalam bentuknya yang paling dalam. Haji adalah ibadah yang beragam manusia dan jenis yang berbeda datang bersama-sama untuk menyatakan pengabdian, penghambaan, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Kesucian, kebebasan dari hawa nafsu, keterpisahan dari materi secara penuh dapat disaksikan di sana. Mengunjungi rumah Allah atau Ka'bah dengan mengenakan dua helai pakaian sederhana menunjukkan kemerdekaan mereka dari objek-objek material dan berusaha untuk melupakan segala sesuatu, bahkan anak-anak, keluarga, dan tanah air mereka. Dan satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran mereka adalah perkataan, ya, untuk menyambut proklamasi Allah. Inilah mengapa haji dipandang sebagai salah satu bentuk terpenting dari penghambaan dan bimbingan spiritual lebih lanjut. Sebuah pernyataan muncul, apakah haji memiliki aspek politik dan sosial ataukah ia hanya dapat direduksi dalam penghambaan kepada Allah seperti halnya sholat di waktu malam, tidak memiliki hubungan apapun dengan persoalan-persoalan Islam yang telah berhubungan dengan sesama muslim. Dengan kata lain, apakah haji dimaksudkan Allah semata-mata sebagai penghambaan kepadanya oleh seluruh muslim tua dan muda, dan tidak ada aspek politik dan sosial yang dapat disematkan ke dalam ibadah ini? Atau apakah ajaran ini titik temu antara aspek penghambaan dan politik?
sebuah pusat bersatunya bentuk penghambaan dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial. Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnah para pendahulu yang saleh ternyata membenarkan pandangan yang kedua.